Semuanya ini Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang saya hormati teman-teman media cetak elektronik yang hadir, dan saya perkenalkan dan sudah terkenal adinda saya Erwanto SMH sebagai salah satu kuasa hukum tambahan dari kasus di sidang saya di PN di Jakarta Utara. Ada juga Bapak Profesor Dr. Egy Sujana SIMSI. Dan tadi beliau sudah berbicara, mudah-mudahan nanti bisa kalian wawancarai beliau secara khusus ya, karena ini menyangkut masalah loli. Nanti biar diwawancara secara soft, karena saya terima kasih banyaknya apresiasi dukungan terhadap saya sekarang karena pas itu, tapi nanti itu pada ranah yang berbeda. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan, dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Nah, terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh Saudara Rahmat Riyadi, dan saya akan Zoom dengan tim advokat saya, dan ada juga Zoom dengan salah satu travel. Maka saya menyatakan, pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari Saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPN Pradi Bersatu di Pingan, saya kirim alamatnya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita acara sumpah. Dan itu sudah diulas juga oleh Bung Erwanto. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses dalam pembuatan
berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, biasa tetap beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari situ. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat luas. Saya kira itu. Baik, dengarin baik-baik. Saya 7 bulan, ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Abang, setelah ditetapkan tersangka, Fadel bilang apa? Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, reaksinya Fadel gimana, Bang? Awal mula, Bang. Kan, saya ingat ya. Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Abang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Ada reaksinya gimana ke Abang? Fadel mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok.